Sekolah Menengah Atas atau SMA Nurul Jadid atau NJ Python Probolinggo menggelar ujian HSK dan HSKK online Minggu 19 Mei 2024. Puluhan peserta dari luar daerah bahkan luar provinsi datang untuk mengikuti ujian berbahasa Mandarin tersebut. Total ada 93 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari siswa, mahasiswa hingga pekerja. Peserta terbagi menjadi dua untuk Hanyu Shui Ping Kaoshi atau HSK sebanyak 44 dan Hanyu Shui Ping Kaoyu Kaoshi HSKK sebanyak 49 peserta. Wakil Kepala Sekolah SMA NJ Slamet Santoso menceritakan, lisensi atau izin untuk melaksanakan ujian HSK dan HSKK ini sudah didapat sejak 2017 lalu dan baru melaksanakan ujiannya pada 2018 dengan peserta dari siswa-siswi internal SMA NJ. Namun lambat laun peserta yang memanfaatkan jasa SMA NJ bertambah banyak, mulai dari tingkat SMA, kuliah, dan yang sudah bekerja. Mereka datang dari berbagai daerah ataupun luar provinsi, seperti Bandung, Kalimantan, Bali, dan Sumatera. Selamat menjelaskan, sejatinya pada ujian HSK dan HSKK ini, pihaknya sebagai penyelenggara saja, sementara pusatnya ada di Cina, sehingga semua soal online yang dikerjakan itu langsung dari Cina tanpa campur tangan pihak SMA NJ. Selamat menambahkan, jika bahasa Mandarin memang sangat penting di kancah politik dan sosial global. Negara Cina memiliki peran terhadap politik internasional itu, karenanya perlu membekali siswa dengan bahasa Mandarin. Kita mengadakan HSK sebenarnya diawali dari kebutuhan siswa kita sendiri. Tapi dari tahun ke tahun jumlah HSK banyak berdatangan dari teman-teman dari luar provinsi. Jadi tidak hanya di dalam provinsi. Pesertanya itu rata-rata sekitar antara 20 sampai 50 peserta. Kemudian dari awal tahun 2018 kita dapat lisensinya dari Konfusius itu sekitar tahun 2017, kemudian 2018 kita melaksanakan ujian HSK pertama kali dan sekarang sudah ke-16 kalinya kita melaksanakan ujian HSK di SMA Nurul Jadid. Jumlah peserta sampai hari ini kurang lebih 670 peserta sampai hari ini. Secara online. Semuanya kita lakukan secara online. Bahasa Mandarin, jadi ujian HSK ini kita adakan karena mengingat pentingnya bahasa Mandarin dalam kancah politik sosial global ya. Jadi kita membekali anak-anak bagaimana suatu saat nanti siap menerima perubahan dunia politik, dunia sosial, pergeseran kekuasaan dunia dan segala macamnya. Nah, kayaknya China, Tiongkok memiliki peranan yang memungkinkan untuk itu. Jadi kita mempersiapkan siswa suatu saat nanti dia bisa siap menghadapi perubahan-perubahan ini. Alhamdulillah setiap tahunnya ada siswa yang berangkat menerima beasiswa dari Tiongkok. Jadi di tahun 2000 kemudian 2012 itu ada sekitar 30 siswa yang berangkat ke Tiongkok. Itu 1 tahun ya. Sampai sekarang jumlahnya kurang lebih sudah ratusan yang sudah menerima beasiswa dari Tiongkok, baik beasiswa daerah, beasiswa pusat, beasiswa Konfusius, kemudian beasiswa lainnya. Jadi ada yang menerima penuh, ada yang menerima hanya beasiswa kuliahnya saja. Sementara itu, salah satu peserta Agnes Gracia Matulesi mengaku jika ujian HSK dan HSKK sangat penting bagi dirinya yang memang berasal dari keluarga Chinese atau keturunan Cina Indonesia. Apalagi orang tuanya merupakan pendeta di salah satu gereja di Lombok. Tentu menjadi PR tersendiri bagi dirinya untuk bisa berbahasa Mandarin, sehingga bisa membantu memajukan anak-anak bangsa di Lombok untuk belajar Mandarin. Setelah lulus dari HSK ini, ia mengaku akan terus melanjutkan pekerjaannya yang berada di Semarang. Sangat-sangat penting. Kenapa? Karena saya berasal dari keluarga latar belakang Chinese juga. Kebetulan bapak saya orang Kalimantan Barat dan bapak saya adalah seorang pendeta di salah satu gereja di GKT Lombok Cakranegara.
dimana bagi orang Tionghoa Indonesia khususnya ataupun seluruh Tionghoa Indonesia di Lombok itu belum ada ya untuk situs-situs seperti ini. Dibandingkan dengan Surabaya lebih maju dan lebih Mandarin lebih meningkat seperti itu. Jadi menurut saya ke depan harus kita memajukan anak-anak bangsa supaya mereka tuh mau belajar bahasa Mandarin seperti itu. Dan sekarang saya ke depannya akan melanjutkan pekerjaan saya di Semarang.